Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi paragraf, baik pengertian paragraf, struktur paragraf, jenis paragraf, fungsi paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Pertama, apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Yang kedua, pengertian paragraf menurut para ahli. Di sini ada 3 para ahli, yaitu pertama Ramlan. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang kedua yaitu ada Handayani. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Yang ketiga ada Wiyanto, yaitu sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Fungsi paragraf yang pertama mengantar sebuah ide-ide si kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua mencurahkan suatu perasaan dan pikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide. Yang kelima, membantu mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik. Di sini ada syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Di sini terdapat ciri-ciri paragraf. Ada 4 ciri, yaitu yang pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan. Yang kedua, digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dalam paragraf memiliki fungsi dan penulisan di mana fungsi tersebut menjelaskan pikiran utama dari penulis. Poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat yang jelas. Struktur paragraf. Pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat, topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Di sini ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan isi.
Yang akan kita bahas pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan fungsi. Paragraf pembuka yang pertama umumnya ditulis untuk memancing rasa ingin tahuan. Yang kedua, paragraf isi berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan hal-hal penting. Keempat, paragraf penghubung menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Di sini, paragraf berdasarkan gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf naratif. Letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat, paragraf campuran. Letak gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf.